datang ke kajian dengan jalan kaki. Cakep. Tak terasa lelah karena dilakukan dengan senang hati. Cakep. Kita doakan selalu sehat untuk Ustadz Hanan Attaqi Cakep. yang selalu dinanti oleh para uhti. Ah, itu nggak benar, itu nggak benar. Benar ya? Nggak. Buktinya uhti lebih banyak daripada akhi. Oke. Baik, Namanya siapa? nama saya Agung. Agung. Ya, Agung. pakai M, Agung. Agung. Ya. Agum. Jadi saya beberapa tahun ini saya sedang dengan istri sudah 12 tahun lebih mengarungi rumah tangga, memasuki tahun ke-13. Namun di tahun-tahun ini kita sering beda persepsi mengenai romantis gitu. Karena hampir setiap malam istri menuntut untuk romantis gitu. Versi istri saya romantis itu seperti sinetron ataupun seperti drakor gitu. Yang mungkin tiap hari mengucapkan sayanglah atau cepening lah gitu. Sedangkan saya kan tidak romantisnya tidak seperti itu gitu. Romantis saya adalah bertanggung jawab, memenuhi segala kebutuhan baik di dunia dan kebutuhan agama untuk di akhirat gitu. Nah, untuk menyamakan persepsi itu seperti apa gitu. Karena menurut saya romantis yang ada di drakor atau di sinetron itu adalah artifisial gitu atau pura-puraan gitu. Sedangkan yang tulus dari hati itu bagaimana seorang suami bertanggung jawab atas segala kebutuhan istri dan anak-anaknya. Terus yang kedua, saya itu tinggal dengan orang tua bersama istri dan anak saya. Orang tua saya itu umurnya kurang lebih 8 tahunan lah, 80 tahun. Ralat. 8 tahun plus. Jadi tentu di sini tahu seperti karakter orang tua seperti apa, cara berpikirnya, mungkin kolotnya seperti apa, komen-komennya seperti apa, seperti itu. Nah, itu seringkali ada miskomunikasi antara orang tua saya, ibu khususnya, dengan istri saya gitu. Karena memang kan cara komunikasi lahir di tahun 40-an dengan lahir di tahun 80-an itu kan berbeda gitu. Nah, gimana cara menyikapi ketika ada miskomunikasi seperti itu? Di sisi lain saya harus menghormati orang tua, tidak bisa menasihati orang tua. Di sisi lain juga saya bagaimana cara untuk supaya istri saya juga nyaman di rumah gitu. Dan juga termasuk saya gimana caranya untuk berkomunikasi yang halus lembut tapi tetap laki ya gitu. Halus lembut tapi tetap laki seperti Ustadz Hanan Attaqi gitu. Sehingga komunikasi di keluarga lebih baik. Mungkin itu saja. Tadi di awal dimulai dengan pantun, izin ditutup dengan pantun juga. Baik. Kalau nanti mungkin mau nge-MC juga nggak apa-apa. Boleh. Silakan, Mas Agung. Menghadiri kajian dengan sang kekasih. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Love language-nya istrinya Mas Agung itu adalah word of affirmation. Jadi dia suka kalau dipuji, diomongin dengan kata-kata indah gitu. Sedangkan love language-nya Mas Agung itu adalah act of service. Sukanya mencintai dengan cara bertanggung jawab, menafkahi, mensupport gitu kan. Gimana menghadapi dua orang yang love language-nya beda? Love language saya adalah act of service juga. Love language istri saya tadi adalah quality time. Buat dia asal kita bareng-bareng udah cukup. Buat saya bareng-bareng aja gak cukup, harus rapi. Saya kalau istri mau naik mobil, itu mobil saya nyalain dulu. Dan saya punya SOP, nyalain mobil itu harus kacanya dibuka dulu dikit biar pas pertama nyala AC itu racunnya keluar, terus kacanya ditutup,
Beberapa menit sebelum istri saya masuk mobil, mobil itu udah nyala, AC-nya udah nyala. Dia masuk mobilnya itu udah nyaman gitu. Saya di mobil itu selalu pakai parfum yang organik, nggak mau pakai parfum yang digantung itu yang mereknya jelas banget ya, rata-rata pakai itu kan. Yang rasa jeruk apa gitu kan. Saya nggak mau pakai itu, parfumnya harus organik. Kalau nggak ya udah kopi aja lah gitu. Kalau yang lebih netral gitu. Biar istri nyaman, mobil saya selalu clean banget di dalamnya, wangi, nyaman. Karena act of service. Bagi istri saya, dia nggak nge-notice itu. Dia nggak nge-notice, saya udah habis-habisan tuh nyiapin mobil segala macam. Yang dia notice, saya ada di situ. Gitu. Kan ini beda cara mencintai. Dan cara ingin dicintai kan gitu kan. Love language itu kan. Mungkin kalau kita hanya mengandalkan bakat love language, nggak bakal ketemu. Karena masing-masing punya cara yang berbeda. Sekarang pertanyaan, siapa yang mau berdamai dan mau ngalah? Karena teladan terbaik dalam rumah tangga tetaplah Rasulullah SAW. Saya nggak tahu love language Nabi itu apa. Tapi Nabi juga act of service. Dari mana kita tahu Nabi act of service? Suatu hari para sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Ya Aisyah, wahai Bunda Aisyah, apa yang dilakukan Nabi di rumah? Kata Aisyah, Nabi mengerjakan pekerjaan istrinya di rumah. Berarti act of service. Ya masak, ya nyuci, ya ngepel, ya apa. Kalau lagi kosong, kalau lagi sibuk ya udah Aisyah yang ngerjain. Jadi nggak salah juga kalau ternyata sesekali mengganti love language-nya. Tapi dalam konteks yang lain, Nabi love language-nya itu word of affirmation banget. Nabi itu kadang-kadang manggil Aisyah itu dengan dua panggilan. Pertama manggilnya dengan Aish. Aish itu bahasa Arab yang jadi bahasa Sunda. Eis. Karena orang Sunda nggak bisa bilang Ain, jadi Eis. Apa arti Aish? Aish itu artinya perempuan yang bahagia. Atau perempuan yang menarik, itu namanya Aish. Atau manggilnya dengan panggilan yang terkenal Humaira, yang wajahnya kemerah-merahan. Itu kan word of affirmation. Dia memanggil dengan panggilan yang disukai, memuji, mengatakan kalimat-kalimat yang baik. Itu word of affirmation. Kadang-kadang juga give. Kadang-kadang ya pastinya quality time ketika mereka lari bareng gitu kan. Setelah pulang dari sebuah perjalanan, capek, Nabi sibuk banget. Nabi kasih waktu khusus buat Aisyah. Aisyah yuk kita lomba lari, quality time. Kadang apalagi physical touch. Ada banyak hadis tentang bagaimana physical touch antara Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah. Sampai sholat aja physical touch. Gimana sholat yang physical touch? Nabi kalau sholat tahajud itu berdirinya di sebelah Aisyah. Walaupun hadis ini kalau dilihat dari sudut pandang fikih akan sedikit berbeda pendapat ya antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Tapi saya nggak lagi ngomongin fikih. Nabi sholat tahajud di sebelah Aisyah. Aisyahnya tidur. Kenapa Aisyah nggak ikut tahajud? Mungkin aja lagi datang bulan. Kita harus husnuzon ya. Aisyah tidur, Nabi sholat di sebelah Aisyah. Nanti malam-malam Aisyah nyari Nabi. Pas megang kaki Nabi, akhirnya Aisyah tidur lagi. Dan itu bagian dari kasih sayang. Kalau versi Imam Syafi'i, yang dipegang bukan kakinya, tapi jubahnya. Kalau versi Imam Ahmad, yang dipegang adalah kakinya. Karena beda mazhab fikih. Bagi Imam Syafi'i, menyentuh suami istri itu batal wudu. Bagi mazhab yang lain, tidak batal wudu selama tidak nafsu. Allahu a'lam. Yang jelas, ada physical touch di situ. Maka Pak Agum, gak apa-apa Pak Agum punya cara mencintai yang originally punya Pak Agum, yaitu act of service. Tapi gak ada salahnya juga sesekali Pak Agum belajar dari Andre Taulany. Ayah kamu tukang bengkel ya? Enggak, kata dia. Jadi bingung ya jawabnya ya. Belajar romantis dengan kata-kata. Tahu gak cara... Nih saya kasih beberapa tips ya. Walaupun saya bukan ahlinya sih. Tahu nggak cara ngegombal yang baik itu gimana? Cara yang ngegombal yang baik itu bukan menghafal. Tapi mengutarakan. Apa bedanya? Kalau menghafal itu template. Kita cari di AI, cari ChatGPT, DeepSeek. Ngegombal istri gitu kan. Itu nggak kena. Nggak masuk ke hatinya. Cara ngegombal terbaik. Pandang dia. Rasakan perasaan tentang dia. Katakan. Pasti indah. Jadi semua orang yang mencintai pasti bisa ngegombal. Nggak harus punya bakat romantis dengan kata-kata. Jadi kalau Pak Agung ngerasa, saya nggak tahu cara ngegombal Ustadz. Nggak usah ngegombal. Lihat aja dia.
Rasakan apa yang Pak Agung rasakan, katakan ke dia, pasti jadi gombal yang indah. Sekedar bilang, kamu cantik banget sih hari ini. Itu bagi cewek itu udah terbang tak kemana itu. Udah terbang ke black hole kali dia tuh. Hilang gitu ya. Karena bagi mereka mungkin, bagi istrinya Pak Agung itu sesuatu yang berharga. Dan nanti ada kalimat dari ulama, al-kalimatu thayyibah shadaqatun. Ucapan yang baik itu sedekah. Jadi coba niatkan Pak Agung setiap hari sedekah sekali aja. Misalnya sebelum tidur, pengen sedekah lihat bentar, lama. Kamu lihat apa sih? Enggak, aku masih gak percaya. Kok ada bidadari sebelah aku? Misalnya gitu. Apalah gitu, apalah. Ini bukan template ya, ini bukan template. Ini hanya simulasi aja. Sedekah malam-malam sebelum tidur, sedekah dengan kata-kata. Nanti istri juga gitu, belajar untuk memahami suami itu adalah ada tipe cowok, romantisnya itu justru dalam diam. Bukan dalam ucapan, tapi dalam diam. Dia peduli, dia perhatian, dia support, itu romantis dia. Sehingga istri nggak ngerasa nggak dicintai karena dia mencoba untuk memahami suaminya. Jadi memang harus saling mengerti, itu yang pertama. Yang kedua, tentang orang tua dan istri ya Kak Buni ya. Ya, maksudnya tinggal sama orang tua kan. Tinggal sama orang tua ya. Ya saya lagi ngebayangin situasinya pasti nggak mudah sih. Karena standarnya beda-beda tuh. Apalagi kalau udah punya anak. Cara nenek ngedidik cucu sama orang tua ngedidik anak tuh kadang beda banget. Yang saya rasain nih, kadang-kadang benturannya itu bukan cuma hal sepele, hal-hal yang idealisme. Misalnya anak saya tuh nggak boleh makan pecin. Sama eyangnya dikasih diam-diam. Apa nggak stres sayanya tuh? Ditambah lagi saya yang tadi tuh tipe yang act of service, semuanya udah ditata, udah jelas jajannya ini gitu ya. Bukan yang dilarang banget juga enggak, tapi dikasih tahu, difahamkan. Anak-anak udah sepakat, kita kan selalu bikin semacam agreement kan. Dek, kalau kamu makan ini, adek tuh nanti otaknya itu nggak berkembang. Jadi saya ngasih pemahaman nggak, ini nggak boleh, bukan, diajak dialog lah. Nanti adek otaknya nggak berkembang, kasihan. Adek mau ngafal ini jadi lupa, mau ngafal itu jadi lupa, terus ditunjukin contoh-contohnya gitu. Oh gitu ya, Mbak. Oh gitu ya, Mbak. Tapi kalau nanti ternyata ada standar yang berbeda, dia akan bilang ini. Tapi kata Eyang nggak apa-apa. Kan ribet ya ngejelasinnya ya. Kata Eyang nggak apa-apa. Nah ini nih situasi yang saya lagi bayangin. Gimana ya caranya? Karena saya juga belum berhasil. Saya juga belum berhasil itu. Kalau saya terlalu keras nanti durhaka ya. Kalau saya diamin, kasihan anak gitu. Gimana ya? Ya ini saya skip dulu ya, saya nggak bisa jawab ya. Karena saya juga belum berhasil. Ya sabar-sabarin aja. Yang ketiga gimana cara ngomong yang lembut tapi tidak lemah. Gimana ya? Soft spoken ya. Soft spoken itu bukan intonasi sih Pak Agung. Soft spoken itu adalah pengertian.